Halo, semangat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Jadi simak sampai habis agar kamu terus update berita tentang saham. Kita ke berita pertama, yaitu seperti biasa nih dari Wall Street ya. Wall Street, Nasdaq-nya turun nih. Investor cermati penjualan Black Friday dan COVID di Cina. Tepatnya Dow Jones yaitu naik tipis 0,46%, kemudian S&P turun tipis 0,02% dan Nasdaq turunnya lumayan nih 0,66%. Nah, bagaimana dengan bursa Asia pekan lalu? Akhir pekan bursa Asia nggak bergairah nih, termasuk IHSG nih anjlok juga. Jadi IHSG itu turun 0,39% ke 7.053 di akhir perdagangan hari Jumat tanggal 25 pekan lalu. Dan yuk kita cek nih saham-saham yang banyak diburu asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Ini dia 10 terbesar, yaitu ada BBRI, bank lagi-lagi selalu masuk ya, dan komoditi pastinya. Kemudian nomor 2 ada CTRA, properti, dan ketiga ada ICBP Indomie, 4 ITMG, 5 Adro, 6 MIDC, 7 BBTN, 8 Gudang Garam, 9 MNCN, 10 MTEL. Akhirnya ya untuk emiten tower nih mulai bergairah. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang di net sell oleh asing kok sampai besar banget di 232,82 miliar? Untuk 5 terbesar yang dijual oleh asing adalah Telkom, kemudian ada TBIG Tower, ini berlawanan dengan MTEL ya. TBIG dijual, MTEL-nya diborong. Kemudian yang ketiga ada ASI, kemudian ada ADMR, dan terakhir ada BMRI, kebalikan dari BBRI yang diborong ya. Nah, untuk hari ini bagaimana dengan bursa Asia? COVID-19 Cina mengkhawatirkan lagi bursa Asia dibuka amblas pada hari Senin ya. Gitu juga dengan IHSG nih, Senin dibuka melemah 0,79 poin. Next kita ke komoditi nih, harga CPO terbang pekan ini ditiup PM Anwar Ibrahim, jadi sudah terpilih ya PM terbaru dari Malaysia adalah Anwar Ibrahim. Nah, semoga aja nih masih lanjut ya di pekan ini. Dan kemudian untuk minyak mentah malah terperosok nih 2%, akibatnya masih sama, yaitu COVID di Cina ya, yang masih mengancam ya, gawat, dan bisa juga menular ke beberapa negara lain ya, termasuk Indonesia nih. Bagaimana nih dengan batu bara? Harga batu baranya diramal masih membara ya, karena Eropa tuh mulai kedinginan biasa ya, karena musim dingin di sana tuh luar biasa, minusnya tuh kadang-kadang kita nggak betah ya, karena biasa di Indonesia 20 gitu aja udah dingin, apalagi kalau sampai minus. Dan untuk emas ya, bisakah harga emas nih tembus 1.800 US dollar per on pekan ini? Rasanya mungkin ya ada aja kemungkinan, tapi mungkin agak susah ya. Saat ini kan harganya di 1740-an. Butuh 60 poin lagi nih ya, tapi ya kadang-kadang penuh kejutan juga ya. Oke, kita tinggal ke komoditi. Sekarang kita ke kabar emiten ya. Pertama adalah dari properti dulu nih. Ada INPP, bosan rugi Paradise Property, atau INPP kini catat laba di kuartal 3 2022, jadi bisa membalikkan rugi menjadi laba nih. Jadi di kuartal 3 tahun ini tuh berhasil meraup laba bersih 1,52 miliar ya. Tapi tahun lalu itu masih merugi gede banget nih, 48,37 miliar. Jadi agak jomplang ya. Selamat ya buat INPP. Nah, sepertinya kita tuh jarang banget ya untuk trading di saham ini. Nah, INPP ini bergerak dalam bidang penyediaan akomodasi hotel dan melakukan investasi pada saham pada entitas lain pemilik perusahaan hotel dengan nama Haris Hotel. Nah, kalau Haris Hotel ini sepertinya udah terkenal ya, di Surabaya juga ada, di kota-kota yang lain juga ada. Ownernya ini ada di Tuban, Bali ya. Nah, perusahaan ini beroperasi pada tahun 2022, tapi kantor kantor pusatnya di Jakarta. Nah, untuk berikutnya masih dari properti ada POSA ya. POSA ini kan sudah antri nih di listing ya. Nah, Bliss Property ini besutan Beni Cokro Saputro itu tekor 59 miliar lebih. Sudah mau di listing, perusahaannya nggak profit, aduh. Terus kalau mau di listing asetnya nanti dijual, nanti dibuat bayar hutang dulu nih, baru kalau ada sisa dikasihkan nih kepada kita para pemegang saham. Walaupun sebenarnya rugi di kuartal 3 tahun ini tuh udah susut 12% ya. Kalau tahun lalu kuartal 3 tuh masih ruginya 60 miliar lebih nih, tapi tetap aja ya kalau ruginya sampai puluhan miliar gitu agak susah nih. Nah, ini dia kebalikan nih ya, masing-masing sama properti tapi kebalikan. Kalau POSA model listing nih, nah ini habis disuspend lama banget sejak Juli.
hari ini udah dibuka nih gemboknya, udah bisa diperdagangkan lagi. Dan emiten Mina ini punya dari suami Puan Maharani, yaitu ketua DPR ya. Nah, suaminya ini bernama Happy Sukmono Hadi, Hapsoro ya, tapi biasa sebut dengan Happy ya. Nah, beliau ini sahamnya banyak banget yang udah listing di Bursa Efek ya perusahaannya. Ada Mina ini yang bergerak dalam bidang pengembangan properti dan hotel. Ada juga ini Raja, ini gas ya dan amonia ya. Cuan gede nih emiten suami Puan Maharani di kuartal 3 membungkus laba 4,59 juta US dollar. Jadi kabarnya bagus-bagus ya dari Mina sampai Raja nih. Labanya ini keren banget ya, naiknya ribuan persen, bahkan ini melebihi dari MTEK nih. Labanya naik 4.490% dari edisi yang sama tahun lalu, yang cuma 105,74 ribu US dollar. Luar biasa. Dan kabar baik tidak hanya datang dari emiten-emiten milik Pak Happy nih, tapi ada juga dari milik Pak Antoni Salim ya, dan grup Bakri yaitu Bumi. Tiap hari ada kabar bagus terus ya setelah diakuisisi oleh Antoni Salim. Di berita kemarin ya ada berita bahwa pamor terus naik, Bumi dan anak usaha memborong 29 penghargaan. Acara penghargaan tersebut diadakan oleh Corporate Forum for CSR Development dan dukungan dari Kantor Wakil Presiden, Kemenko Perekonomian, Kementerian SDM, Kementerian LHK, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada korporasi maupun individu yang berkontribusi besar terhadap pencapaian Sustainable Development Goal ya. Tapi tidak perlu kita sebutkan satu persatu ya, ada 29, banyak banget. Dan kabar lain dari Bumi adalah Bumi bakal private placement nih 27,4 miliar lembar saham. Wow, jadi berapa nih total ya lembar sahamnya? Udah banyak, ditambah private placement, sekarang private placement lagi nih. Untuk jadwal private placement ini pada tanggal 2 Desember, bentar lagi ya, nggak sampai 1 minggu nih. Dan pemberitahuan hasil pelaksanaan private placement ada pada tanggal 6 Desember 2022. Oke, ngomongin tentang pertambangan, ini ada Indi yang mengeksekusi saham Samtan 160 juta US dollar. Indi menguasai Kideco Jaya Agung. Jadi transaksi akuisisi ini kan sudah terjadi ya di 23 November kemarin. Nah, akhirnya sekarang Indi melalui anak usaha PT Indika Inti Korpindo menyelesaikan transaksi pembelian tambahan 40%. Jadi totalnya sekarang adalah 91%. Wow. Berikutnya masih di sektor energi, ada Toba ya, milik dari Pak Luhut dan keluarganya ya. TBS Energi Utama melejit 60% nih labanya di kuartal 3, tabulasi laba 54,74 juta US dollar. Jadi ini kemarin tuh masih batu bara, tapi katanya setelah ini mau fokus nih ke project EBT. Nah, apakah project EBT kedepannya lebih menguntungkan nih kira-kira, atau mau tetap menjalankan batu bara sekaligus EBT? Jadi memang laba dari Toba ini naik karena memang penjualannya juga melonjak 63%. Wajar ya. Oke, semoga ini bisa mempertahankan kinerja yang baik ya ke depan. Berikutnya masih dari pertambangan nih, ada BSSR, ini juga kabar bagus. Bara Multi Sukses Sarana meraih laba kuartal 3 ini malah lebih tinggi, naiknya 91% menjadi 197 US dollar. Ini juga sama ya, BSSR labanya naik karena memang penjualannya naik 66,9%. Oke, selamat buat BSSR seperti emiten-emiten pertambangan yang lain, terutama pertambangan batubara yang naiknya luar biasa laba bersihnya. Kita beralih ke teknologi. Ada kabar bagus juga nih dari teknologi, yaitu DMMX ya, Digital Maxima, di mana pendapatannya tuh melesat 85% di kuartal 3, menembus 1,32 triliun. Oke, selamat ya buat DMMX. Nah, berikutnya ini malah sebaliknya nih, masih dari teknologi, ada Diva yang justru labanya tergerus nih ya. Laba distribusi voucher kuartal 3 ini tersisa 41,48 miliar, jadi labanya berkurang atau turun 96%. Ya, semoga aja lah setelah ini bisa membalikkan ya kondisi. Kalau nggak salah ini Diva, ini dia adalah jual seperti voucher game dan sebagainya gitu ya, tapi dia banyak melakukan investasi juga di emiten lain. Nah, mungkin ya ini adalah laba yang belum terrealisasi, jadi nilai investasinya dia berkurang ya karena floating loss misalnya gitu ya.
Nah, bicara mengenai investasi, ini ada emiten investasi yaitu Equity Development meraih laba bersih 33,34 miliar per kuartal 3. Ini jadi dia investnya bagus ya, di analisanya bagus nih, jadi sekarang udah bisa meraup laba. Laba yang sekarang didapat 33 miliar lebih itu dia melonjak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu tuh masih rugi 12,58 miliar. Jadi tahun lalu mungkin floating loss, sekarang floating profit nih. Oke, berikutnya kita ke emiten terakhir yang kita bahas, yaitu ada dari sawit nih, TLDN ya. Prima Agro laba bersihnya meroket 108,52% di kuartal 3. Ini seperti halnya mayoritas emiten-emiten sawit mengalami kenaikan laba yang signifikan. Jadi saat ini labanya dari TLDN itu mencapai 560,46 miliar rupiah. Sementara di kuartal yang sama di tahun lalu itu labanya itu cuma 268,77 miliar. Untuk aksi korporasi itu kita juga sampaikan informasinya di grup kami, grup Telegram ya, yaitu Forum Trader dan Investor. Yang seperti ini, berikut daftar perusahaan yang akan melakukan tender offer. Walaupun sudah kita berikan di berita-berita, tapi ada rangkumannya nih. Jadi yang pertama ada BPFI yang mau tender offer nih. Di jadwalnya, di harganya itu 689. Jadi teman-teman yang punya sahamnya ini nanti akan ditawari dibeli oleh perusahaan nih sahamnya. Berarti teman-teman menjual, tapi bebas ya mau atau enggak. Kalau misalnya teman-teman punya harga sahamnya itu di bawah 689 ya nggak apa-apa gitu kan. Mau ditawar 689 kan udah untung gitu. Nah, berikutnya ada daftar perusahaan yang akan melakukan reg issue, yaitu Amar, Bank Amar Indonesia dengan rasio new 33 old 100. Jadi kalau teman-teman punya 100 lembar saham Amar, nanti akan diberikan saham reg itu 133, dan ini bebas mau ditebus atau ditebus untuk ditukar menjadi saham induk Amarnya. Jadi saham Amar R jadi ditebus menjadi Amar gitu ya. Atau kalau nggak mau nebus juga, nggak mau ditukar, ya dijual aja di pasar tunai di sesi 1 perdagangan pada saat masa trading. Contohnya nih, kalau Amar ini masa tradingnya itu di tanggal 8 Desember hingga tanggal 14 Desember. Tapi walaupun agak panjang ya untuk jangkanya, lebih baik standby di sesi perdagangan tanggal jam 9 buka itu langsung dijual di pertama tanggal 14-nya. Jadi jangan menunggu sampai berapa hari karena harganya bisa ke Rp1 kalau saham R. Lalu berikutnya ada informasi saham perusahaan yang akan melakukan RUPS ya. Ada Bina, Boba, Hais, dan ini ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta ya. Standby aja, biasanya juga di email ya kalau untuk informasi RUPS dan aksi korporasi lainnya. Lalu ada juga BRAM atau Bram dan ABA. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.